Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 golongan orang yang istighfarnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun dengan membaca kalimah istighfar merupakan hal yang dilakukan oleh umat Muslim yang ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui, Allah Maha Pemaaf. Manusia sebagai hamba pasti berharap untuk mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas maksiat dan dosa yang telah dilakukan. Tetapi ada golongan orang yang istighfarnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipastikan permohonan ampun atau istighfarnya ditolak oleh Yang Maha Pemberi Ampunan. Seperti apakah golongan orang yang ditolak ampunannya? Beberapa golongan orang yang disebutkan oleh ulama tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini sangat mengejutkan karena istighfar adalah kalimah ketika kita memohon ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat kita. Golongan yang pertama adalah laki-laki yang berselingkuh dan berzina. Laki-laki yang sudah mempunyai istri dan masih memiliki perempuan lain atau berselingkuh merupakan hal di luar moral dan merupakan perbuatan tercela. Hal ini bisa menjadi lebih parah ketika laki-laki tersebut memutuskan untuk berbuat zina. Selesai berbuat zina, sang laki-laki mengucapkan istighfar. Maka Allah mengatakan, "Berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan kuampuni dosamu. Namun selama engkau masih dengan perempuan itu, aku tidak mengampuni bagi engkau." Jadi selama sang laki-laki tidak meninggalkan perempuan selingkuhannya dan tetap berzina, meskipun ia menyebut istighfar 1000 kali, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia meninggalkan perempuan lain tersebut. Kemudian golongan yang kedua, yaitu pemakan harta haram. Memakan harta haram merupakan salah satu sifat yang tercela, yang merupakan persamaan lain dari kata tamak atau rakus. Mengapa istighfar pemakan harta haram ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini karena dalam setiap harta haram yang dimakan bisa saja telah menjadi makanan. Rumah yang mana harta haram tersebut pastinya didapat dengan cara yang tidak halal dan menyengsarakan banyak orang. Kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka kuampuni dosamu. Dan bila mana kamu tidak mengembalikan, maka tidak kuampuni dosamu. Allah berkata, maka selama harta haram masih kita makan, kita termasuk golongan yang istighfarnya memohon ampunannya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu berpakaian tidak sesuai ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan ketetapan berpakaian untuk umat Islam dengan menutup aurat, yang diperkuat melalui hadis-hadis buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama seseorang masih berpakaian tidak sesuai ketetapan Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima karena di tubuhnya banyak melanggar hukum Allah.
Misalnya, laki-laki yang menggunakan perhiasan emas, maka setiap istighfar selama masih memakai tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sendiri telah menyampaikan secara tegas, yaitu dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nabi SAW melarang dari memakai cincin emas. Hadis riwayat An-Nasa'i, yaitu nomor 5166. Pada intinya, istighfar itu akan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila disertai dengan taubat. Rasulullah pernah berkata, "Jika telah banyak dosa-dosa kalian, maka mohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar." Sebagai hamba Allah yang lemah, tentunya manusia tidak pernah luput melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun begitu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa apabila kita bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap umat muslim diterima semua istighfarnya dan dijauhkan dari perbuatan yang membuat istighfar ditolak. Tetap bertaubat karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Pemberi ampunan. Tak hanya bertaubat, namun juga diiringi dengan penyesalan dan tekad untuk tidak lagi mengulangi sama sekali perbuatan dosa tersebut, atau yang kita kenal dengan sebutan taubatan nasuha. Dalam perjalanan rohaniah, istighfar dan taubat menjadi pilar utama bagi setiap hamba Allah yang menyadari kelemahan dan dosa-dosanya. Istighfar sebagai bentuk memohon ampunan, mencerminkan kerendahan hati seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni kesalahan-kesalahannya. Namun kepentingan istighfar ini tidak dapat dipisahkan dari taubat yang mendalam. Taubat bukanlah sekadar permintaan maaf verbal. Ia melibatkan transformasi nyata dalam perilaku, didorong oleh niat tulus untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Itulah 3 golongan orang-orang yang istighfarnya ditolak dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin.